Oke student, welcome back. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Nah, jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama walaupun terdapat banyak keragaman atau banyak perbedaan di antara kita. Nah, yang pertama kamu harus tahu dulu sih, apa itu kerjasama. Jadi kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu ibaratnya aku, kamu, dan beberapa orang itu melakukan kegiatan atau melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya nih kita punya satu tujuan. Tujuan kali ini adalah kita ingin membuat kelas menjadi bersih. Nah, bagaimana usahanya? Usahanya adalah dengan cara membersihkan kelas secara bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang lap jendela, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kerjasama, maksud dari kerjasama. Gitu ya. Ibu ngapain kerja sama-sama? Aku mah pengennya kerja sendiri aja. Nah, itu adalah pernyataan yang salah. Karena kamu harus tahu bahwa kerjasama itu punya banyak sekali manfaat. Nah, yang pertama, pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat selesai. Kalau misalkan tadi nih, kamu membersihkan kelas sendirian, kebayang tuh bakal lama dan capeknya kamu. Sedangkan kalau kamu mengerjakan atau membersihkan kelas secara bersama-sama, tentunya pekerjaan akan lebih mudah dan juga akan lebih cepat selesainya. Manfaat yang kedua adalah melatih diri sendiri untuk dapat menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya begini, misalnya kamu lagi kerja sama nih, lagi membersihkan kelas. Terus ada teman kamu yang bilang, "Jesselyn, ngepelnya salah, bukan seperti itu. Ngepelnya harusnya mundur, jadi nggak keinjak lagi." Nah, itu pendapat teman kamu. Nah, terus kamu menerima pendapat dia, dan kamu menghargai pendapat dia. Seperti itu ya. Itu contohnya. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat. Bayangin nih, kita setiap hari bekerja sama, setiap waktu kita bekerja sama. Lalu, maka dari itu, rasa persaudaraan itu akan semakin besar. Rasa sayang kita terhadap teman akan semakin besar, sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat. Saling memiliki lah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas apa saja sih Bu contoh-contoh kerjasama yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu contoh kerjasama yang ada di keluarga terlebih dahulu ya. Misalnya apa? Ya, misalnya membersihkan rumah bersama keluarga. Terus mengerjakan tugas dibantu oleh ibu misalnya. Ya. Terus membantu ayah mencuci kendaraan misalnya. Dan masih banyak lagi ya, contoh-contohnya kamu bisa temukan sendiri kira-kira di keluarga kamu apa saja kerjasama yang bisa kamu lakukan. Kalau di sekolah nih, apa contohnya nih? Kalau di sekolah banyak ya, misalnya membersihkan kelas secara bersama-sama dengan teman kelas. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Kemudian terus misalnya kerjasama membuat kerajinan bersama teman-teman. Gitu ya, banyak sih contohnya ya, kamu juga harus bisa menyebutkan sendiri. Lanjut, kerjasama yang dilakukan dalam masyarakat. Contohnya, melakukan ronda malam. Nah, apa sih Bu maksudnya ronda malam? Jadi ronda malam itu maksudnya ada petugas keamanan. Biasanya setiap kampung itu punya petugas keamanan atau hansip lah namanya ya. Jadi mereka itu bertugas untuk menjaga keamanan kampung di malam hari. Jadi ketika orang-orang tidur ya kan, terlelap,
Nah, mereka bertugas untuk berkeliling kampung untuk mengawasi dan juga berjaga-jaga agar tidak ada maling atau tidak ada orang jahat, seperti itu. Lanjut, contoh berikutnya adalah kerja bakti di lingkungan sekitar. Jadi, misalnya contohnya gini, Pak RT hari Minggu menyuruh warganya untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekitar jalan, ya kan? Agar kampung kita, kampung mereka menjadi bersih, asri gitu, tidak banyak sampah, jadi aman dan juga nyaman. Contoh berikutnya adalah gotong royong. Jadi banyak gotong royong yang bisa kita lakukan di masyarakat. Misalnya kayak kita membangun tempat ibadah gitu. Kita mengerjakannya itu secara bersama-sama, membangunnya bersama-sama, dan nanti digunakan juga secara bersama-sama. Oke, segitu dulu deh materi tentang kerjasama dalam keberagaman kali ini. Jadi, ingat ya, lebih baik kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama agar pekerjaan tersebut lebih mudah dan lebih cepat selesai. Tapi ingat, jangan kerjasama pas waktu ulangan ya. Oke deh, see you!